Lantaran apa? Sudah hampir mau 3 tahun di penampungan, tahu-tahu pembangunan pasar belum terlaksana. Kenyataannya pasar ini begini. Kebongkar, proyek Anies mangkrak bertahun-tahun, Heru Budi lagi yang beresin warisan masalah tinggalan Anies. Gini kok mau nyapres nis? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dengan ini kami mohon supaya memperhatikan pasar kami ini. Sebab waktu peresmiannya bulan Maret tahun 2021, Pak Gubernur janji ini selesai dibangun kira-kira kurang lebih 18 bulan, 1,5 tahun. Politis, karena memang kita harus punya calon-calon presiden 2024 yang terbaik kan. Kalau kualitasnya seperti Anies, ya memang hancur. Jadi Jakarta saya sudah hancur nih sekarang. Apalagi Indonesia nanti. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Baca pres dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Anies Baswedan yang siap untuk bertarung dalam Pilpres 2024. Tetapi sayangnya, Anies tidak berpikir lebih jauh. Anies Baswedan bukan Jokowi yang segudang prestasi. Menurut saya, sewaktu Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta dulu, tidak ada terobosan epik yang dilakukan oleh sosok Anies Baswedan. Bahkan sejumlah janji kampanyenya kala itu juga masih mangkrak. Berbicara soal mangkrak, Anies meninggalkan warisan mangkrak untuk pejabat selanjutnya yang mengisi posisinya saat ini, yaitu PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Salah satunya seperti proyek revitalisasi Pasar Senen Blok 6 Jakarta Pusat yang jadi sorotan karena dibiarkan mangkrak selama bertahun-tahun. Padahal proyek ini sudah dimulai sejak 2018 lalu saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beberapa tahun kemudian, pada 2021 lalu, proyek ini dilanjutkan kembali. Pengerjaan kembali proyek ini diawali dengan prosesi peletakan batu pertama yang didatangi langsung oleh Anies pada 10 Maret 2021 lalu. Kala itu, ia mengatakan revitalisasi area Blok 6 Pasar Senen direncanakan selesai pada kuartal kedua, April sampai Juni 2022. Namun berdasarkan pengakuan para pedagang, proyek ini kembali mangkrak kurang dari 2 bulan usai peletakan batu pertama sampai hari ini. Kemudian mengenai permasalahan banjir yang tak kunjung selesai, masalah banjir yang setiap tahun terjadi, bahkan setiap tahunnya tidak ada perubahan, malah hanya tambah parah. Janji kampanye Anies lainnya, yaitu naturalisasi sungai, juga sempat dipertanyakan realisasinya. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta merupakan salah satu kubu yang gencar mengkritisi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta terkait program pengendalian banjir ini. Berkaitan dengan permasalahan banjir di Jakarta itu, sepertinya proyek kawasan Kali Ciliwung sangatlah berpengaruh karena menurut pernyataan RI1 yang pernah beberapa kali menyindir mengenai 6 tahun program penanganan banjir berhenti karena pembebasan lahan yang sangat diperlukan malah terkesan dibiarkan oleh Anies Baswedan yang bersikap masa bodoh plus pura-pura nggak mau tahu akan kebutuhan mendesak ini. Alhasil, sampai saat Anies lengser pun proyek sodetan Kali Ciliwung juga tidak kelar. Sampai akhirnya PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menyelesaikannya, membuat bangga Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Presiden Jokowi. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan kunci suksesnya dalam menyelesaikan pembangunan sodetan yang disebut Presiden Jokowi sudah mangkrak selama 6 tahun terakhir serta menuai pujian dari Presiden Joko Widodo itu. Heru Budi mengatakan, saya berterima kasih kepada warga di sekitar itu yang sudah mau pindah sebagian ke rumah susun. Ini demi kepentingan program Jakarta. Jadi, intinya itu support dan partisipasi masyarakat yang baik, sambungnya. Pada era Anies Baswedan dulu saat masih menjabat, Anies bersikeras untuk melakukan naturalisasi, alih-alih normalisasi sungai yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi nyatanya, hingga kini naturalisasi sungai ala Anies sama sekali belum terrealisasi. Kemudian selain banjir, ada sampah dan kemacetan yang juga belum terselesaikan. Selain itu, ada program Anies soal DP 0 rupiah pun masih belum beres. Padahal program ini menjadi primadona dalam janji politiknya saat kampanye pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Begitulah kalau tidak sinkron antara kata hati dan ucapan. Sebetulnya, banyak fakta yang membuktikan kalau Anies memang tidak becus atasi masalah. 5 tahun hanya menjual janji manis, selama itu pula kerjaan receh
receh, hasilnya receh. Ngelesnya juara dunia, wakil gubernur dijadikan bemper menghalau serangan kritikan publik. Dengan terbongkarnya proyek era Anies yang mangkrak ini membuktikan bahwa ia hanya pandai menebar janji-janji manis saja. Bahkan warisan-warisan masalah peninggalan Anies harus diberesin oleh PJ Heru Budi Hartono. Jadi kayak gini, yakin mau nyapres? Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Saya mau katakan bahwa di negara mana sebebas seperti Republik Indonesia ini, orang dicaci maki, orang dibully, orang dihujat, pencemaran nama baik, segala macam dilakukan di negeri ini. Apa yang hendak dilakukan? Saya bilang Pak, ini kalau pada zaman Soeharto selesai Anda kawan. Kuapok mukapan, intro Warkop turun tangan tampar muka Rocky Gerung. Jika itu Soeharto, Rocky pasti hilang. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Kita tuh sebetulnya ngeritik aja enggak, kita menyindir, dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial. Dan itu baru terjadi sekarang loh. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat gitu ya. Zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong, 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai. Indro Warkop ikut menanggapi polemik pelaporan Rocky Gerung oleh relawan Jokowi ke polisi. Pengamat politik itu dinilai menghina presiden karena ucapannya saat menghadiri acara buruh di Bekasi, Jawa Barat. Dalam video yang beredar di media sosial, dia tampak membahas mengenai kasus yang dialami oleh Rocky Gerung. Menurutnya, penyampaian kritikan dan sindiran terhadap kinerja pemerintah merupakan hak masyarakat. Tapi apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung bukan termasuk pada kritik. Rocky sudah masuk pada penghinaan. Pelawak yang aktif sejak 1978 itu menuturkan Rocky Gerung bisa langsung hilang jika melakukan hal tersebut pada saat Orde Baru. Pasalnya, bukan rahasia lagi jika Presiden Soeharto memang kerap menghilangkan orang-orang yang menentangnya. Seperti halnya yang terjadi oleh aktivis Wiji Tukul, dia hilang karena mengkritik Soeharto. Apa yang diungkapkan oleh Indro Warkop itu tentu langsung menjadi tamparan telak bagi Rocky Gerung. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Jokowi merupakan presiden yang jauh lebih baik dan lebih manusiawi dari Soeharto, dan juga membuktikan bahwa Rocky adalah manusia yang arogan, yang tak memiliki nalar waras sedikitpun. Jadi wajar jika Rocky ditampar keras oleh Indro Warkop. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris pun mengatakan, menurut undang-undang atau UU ITE, Rocky Gerung sebetulnya dapat dilaporkan hingga jadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Bukan cuma itu, Rocky saat ini juga didemo di mana-mana. Dia pasti panik dengan banyaknya protes dan demo agar dia ditangkap. Dia pasti paham semakin besar gelombang unjuk rasa, tekanan terhadap penegak hukum akan makin besar. Isu ini akan terus disorot dan dipelototin satu Indonesia. Jutaan pasang mata sedang menuju ke arah Rocky Gerung. Rocky Gerung memang seringkali melemparkan kritik pada Presiden Jokowi. Terbaru, kritiknya malah mengundang sorotan publik. Pada video yang diunggah oleh akun Ketua Cyber Indonesia, Moanas Alaidit, tampak Rocky Gerung yang tengah mengisi sebuah acara. Dalam rekaman tersebut, dengan menggebu-gebu, Rocky Gerung melemparkan kritik yang berujung penghinaan pada Jokowi. Akibat ulahnya itu, membuat relawan Jokowi yang tergabung dalam Relawan Indonesia Bersatu melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Pengamat politik itu dilaporkan karena ucapannya terhadap sang presiden. Laporan tersebut diterima Polda Metro Jaya dengan nomor LP-B-4459-Romawi 7-Romawi 7-2023 Polda Metro Jaya tertanggal 31 Juli 2023. Rocky Gerung dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Jokowi. Laporan tersebut dibuat karena kegaduhan yang ditimbulkan atas ucapan Rocky Gerung yang dinilai menghina Jokowi. Para relawan menilai apa yang disampaikan itu membuat seluruh negeri terganggu. Isu-isu ini nyata-nyata memang sudah membawa situasi yang tidak baik. Harusnya Rocky bisa memberikan tauladan kepada anak cucu karena akan membawa presiden yang kurang baik di masa yang akan datang. Maka dari itu wajar jika publik banyak yang berang agar aparat penegak hukum bisa mengambil langkah tegas dan tidak membiarkan pernyataan yang menyerang seorang kepala negara. Karena jika dibiarkan, di masa mendatang, memaki kepala negara bisa dianggap sebagai hal yang wajar karena tidak ada ketegasan dalam menindak tegas pelaku penghinaan. Orang-orang akan berpikir, wah, memaki presiden ternyata aman-aman aja, jadi boleh dong kita juga maki-maki presiden.
Akhirnya ini jadi sebuah kebiasaan kalau begini caranya, di mana wibawa seorang presiden yang dihina seenaknya. Kalau lagi bad mood, presiden dimaki-maki. Kalau presiden membuat kebijakan yang tidak dia suka, dia maki-maki. Apakah ini yang mau kita lihat di masa depan? Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Karena Rocky ini sudah berkali-kali kok menyatakan kayak gini. Tapi penghinaan, bajingan, tolol, dan pengecut kayaknya itu sudah mengusik atau dianggap melampaui batas dari kewajaran yang sudah kita sepakati bersama. Tiga ya, kayaknya Rocky akan selesai kali ini.